Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dila Rafimia dengan NIM 070101200007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makna al-falsafati wa fawaidaha atau arti filsafat beserta manfaatnya. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan beberapa mufradat atau kosakata untuk memudahkan dalam memahami teks. Yang pertama ada al-mu'taqadat, artinya kepercayaan, ada al-mawaqif yang artinya sikap, ada al-bahath yang artinya pencarian, ada at-tahlil yang artinya analisis, ada al-mubadi yang artinya prinsip, ada al-asl artinya akar, al-ijabah artinya jawaban, sawal artinya pertanyaan, mufidah artinya berguna, dan tobi'ah yang artinya hakikat. Selanjutnya kita masuk ke makna al-falsafah. Al-falsafatu hiya fikrun naqdi wa darasah al-mu'taqadat al-mawaqif allati tamma da'amha min khalal al-bahath والتحليل للمفاهيم الأساسية المتعلقة بمجال نشاط الفكر مثل المبادئ المعتقدات والمفاهيم والمواقف العامة للفرد أو المجموعة لخلق الحكمة أفضل وحكم. قال الفلسفة Karala buburo dhata marrah lidhina jami'an falsafah la tazala laghaza wal muhammah ar-ra'isiyah lil falsafah hiya al-tahqiqi fi hadhil falsafat bisyakalan naqdi yu'adhi biyana bubaro ila khoyaro al-akhar man mafhum al-falsafah ay fahimah kamaudu'ah walaysa kaf'al yumkin an ta'ni al-falsafah bisyakli ghairi rasmi majmu'ah min al-mawaqif al-mu'taqadat hawla al-hayah wal tabi'ah wallati ada ma yatama a'tibaroha amron mafrughun minha duna sawal mutzamat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Seorang ahli filsafat, Karl Popper, pernah berkata bahwa kita semua mempunyai filosofi yang masih menjadi misteri, dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filosofi itu secara kritis. Pernyataan Popper membawa pada opsi lain dari pengertian filsafat, yaitu pengertiannya sebagai objek, bukan kata kerja. Secara informal, filsafat dapat berarti sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima begitu saja tanpa pertanyaan lagi atau dogmatik. Fawaidaha sayufiru hadzal bayan al-adida min ijabah ala sawal faidatul falsafah. Al-falsafah hiya aslu kulla ilm baduna as'alata falsafiyah lan takuna hunaka masyakila jadidah yuhibba halaha wa tasbaha ma'rufah mufidah lil hayah bil basyarah bil idhafah ila dhalik fa in al tashkika fi tabi'ah al mashkalata wal tashkika fil ijabah al maturah saya ja'alana aktsara
hikmah wa hukmah fit tangqoli fil haya wa fihimul alam at-tabi'i mithla akhar ala al-munfa'ata huwa kaifa tashkili falsafah al-ilmu al-ma'rifah allati tubda man majrur firdiyah thumma tanturo ila aturuha mawthuqah hatta yusabbih qanunan yathbit annaha yahtu ala nafsil haqaif fi ayyi waqti wa fi ayyi makan wa fi ayyi sanan mithla qanuna at-taqah fil fiziyah lan yutimu takuna afruhah au qanuna baduna firdiyah hiya nasyata falsafi la yaqdumal falsafah duron mubasyaron fi halil isya al yaumiyah allati yujibat tahsiniha wa tatuyarha ala furah. Manfaat filsafat. Filsafat adalah akar dari semua ilmu. Pernyataan itu akan memberikan banyak jawaban dari pertanyaan perihal kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis, tidak akan ada persoalan baru yang harus dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu, mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan akan membuat kita lebih arif dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan memahami alam dunia. Contoh manfaat lainnya adalah bagaimana filsafat ilmu membentuk ilmu pengetahuan yang berawal dari hipotesis semata, lalu berkembang menjadi tesis yang dapat dipertanggungjawabkan, hingga menjadi hukum yang terbukti memiliki fakta yang sama kapanpun, dimanapun, dalam konteks apapun. Contoh hukum energi dalam fisika. Tesis atau hukum tidak akan pernah terbentuk tanpa hipotesis yang merupakan kegiatan berfilsafat. Filosof memang tidak memberikan peranan secara langsung dalam penyelesaian masalah sehari-hari yang harus diperbaiki dan dikembangkan saat itu juga. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.